Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau hadir pengajian, maaf datang agak telat nih, agak baju dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa bermuajah kembali, lanjutkan kajian kita yang mana terakhir pembahasan kita masih membahas tentang sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ketahui apa makna dari sayyid, siapa itu Nabi Muhammad, ya. Kemudian siapa itu para keluarganya, siapa sahabatnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan kita kemarin. Pembahasan kita di siang hari ini kita lanjutkan, yaitu ucapan atau karangan dari Al-Imam Abi Syuja' yang mengarang kitab At-Taqrib. Beliau melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sa'alani ba'dul asdiqa, ya. Sa'alani telah meminta kepada saya. Ini maaf Pak, gangguan teknis nih. Ba'dul asdiqa, sebagian dari teman-teman. Jadi Imam Abi Syuja' ini diminta oleh teman-temannya, ya, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaga mereka. Jadi Imam Abi Syuja' mendoakan teman-temannya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta apa sama teman-temannya? An a'mala mukhtasaran, agar saya membikin suatu ringkasan, ya, kitab yang ringkas dalam apa? Ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, yang bersumber atau yang mengikuti jalur pemikiran Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Abu Syuja' ini salah satu penganut mazhab Imam Syafi'i, ya. Dan teman-temannya minta, Syekh, tolong karang satu kitab yang ringkas tentang mazhab Imam Syafi'i supaya kita mudah untuk mengenal, mudah untuk menghafal hukum-hukum, begitu ya. Ala madhhab Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah alaihi itu tercurah kepada Imam Syafi'i, wa ridwanihi, dan semoga keridhaan Allah juga tercurah kepada Al-Imam Syafi'i, ya. Ini maksudnya terusak dikit. Siapa enggak ada luputnya? Ya, tolong Bang, ya. Ini anaknya emang begini nih. Ya, enggak bisa diam. Kemudian fi ghayatil ikhtisar, yang sangat-sangat ringkas. Jadi diminta agar mengarang kitab yang sangat ringkas, ya. Karena kitab-kitab ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu itu biasanya panjang. Ya. Kenapa panjang? Beliau semua rata-rata dalam membahas satu hukum itu diterangkan dalil-dalil semuanya. Dari Quran, dari hadis, dari rawi-rawinya. Misalnya rukun wudu ada 6, ya, itu ada semua dalilnya tuh. Jadi panjang. Itu betul-betul kita beberapa jilid. Ini kalau semuanya, apalagi orang-orang sekarang yang himmahnya sudah kurang, ya, yang perhatian terhadap agama sudah kurang, ini kalau disodorkan satu kitab tebal, suruh ngaji, banyak malasnya apa banyak ngaji nih? Banyak malasnya, Ustaz enggak mau banget ngaji begini doang, ya. Bahas wudu doang 2 bulan misalnya, ya. Bahas wudu doang setahun, gak rapi-rapi ini. Nah, takutnya begitu. Makanya ulama-ulama yang agak belakang ini, ya, mereka mengarang kitab itu sangat ringkas, ya, benar-benar ringkas. Sangat ringkas, ya, sangat ringkas dalam mengarang kitab supaya memudahkan orang-orang awam untuk membaca kitab, supaya mereka tidak bosan, karena kalau terlalu panjang itu bosan biasanya, ya. Nah, ini katanya kitab ini yang diminta fi ghayatil ikhtisar, yang sangat-sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, dan benar-benar padat. Itu ringkas tapi padat.
gitu ya. Itu adalah istilah untuk mukhtasar, kalimatnya sedikit tapi padat ya, pemahamannya luas. Yang mana ini darsuhu ya, wa nihayatul ijaz ya, darsuhu wa yasbulu 'ala al-mubtadi' hifdhuhu. Yang benar-benar ringkas dan padat untuk kita pelajari, enggak terlalu panjang banget. Wa yasbulu 'ala al-mubtadi' hifdhuhu, dan mudah bagi pemula, kayak kita ini namanya pemula nih, ya. Kita ini orang pemula, dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Jadi orang dulu itu kalau ngarang kitab ringkas tujuannya untuk dihafalin, dipahamin, dihafalin. Nah, kita hafal juga kagak, ya. Udah paham udah lumayan, kadang udah dijelasin gak paham juga, ini repot. Orang dulu itu dipahamin terus dihafalin. Jadi mereka itu kitab-kitab itu di luar kepala, ya. Kita di luar kepala, padahal kepala. Di luar kepala juga ya, nggak ada yang hafal maksudnya. jangan ngomongin Al-Quran. Orang-orang dulu Al-Quran itu udah makanan pokok. Ngafal Al-Quran itu udah perkara yang pokok, wajib ibaratnya. Ya, anak kecil itu orang-orang dulu, ulama dulu dari kecil udah mulai ngafalin Quran. Lihat Al-Imam Syafi'i 4 tahun hafal Quran 30 juz. Nah, kita coba udah bangkotan ya, sama aja nggak apa ya. Nah, kita kurang himmah dalam mempelajari agama ini kita nih ya. Akhir zaman seperti itu ya, bawaan itu tambah rusak. Para kata Rasulullah, semakin mendekati kiamat itu zaman semakin rusak, semakin jahiliyah lagi, balik lagi ke dulu, bahkan lebih dahsyat. Digambarkan nanti kalau sudah mendekati kiamat itu kemungkaran itu hal yang biasa. Sampai kata Rasulullah, ada orang berzina di pinggir jalan, itu hal biasa. Paling orang cuma bilang, "Mas, minggir dikit Mas, saya mau lewat." Begitu dah. Kan udah kebangetan negara itu. Ya. Sekarang zina masih belum berani. Cuma nanti akhir zaman, Masya Allah, merajalela. Sekarang udah terbukti. Orang-orang kita sudah terbiasa dengan gaya-gayanya orang Barat, dengan free sex-nya, ya, kehidupan bebasnya, kehidupan malamnya. Orang-orang Islam nih, coba nih, ya, negara-negara Islam. Nah, kemudian wa yashulu 'ala al-mubtadi' hifdhuhu ya, an uktsira fihi min at-taqsimat, dan diharap saya ini dalam ngarang kitab ini untuk memperbanyak bagian-bagiannya ya. Jadi jangan tanpa ada pembagian, bagi faslun tentang wudu, faslun tentang syarat, faslun tentang rukun gitu, biar gampang hafalinnya. Jangan 14 begitu aja, karena ulama-ulama dulu pengen begitu. Wudu udah terus tuh ya, lanjut omongannya. Nah, ini kalau bisa dibagi-bagi, didefinisikan ini apa nih, ini wudu syaratnya, ini rukunnya, gitu, dibagi-bagi gitu ya. Memperbanyak pembagiannya ya dari segi hukum. Kemudian wa min hasril khisal, dan juga untuk membatasi agar jangan terlalu panjang ya. Pembagiannya banyak, cuma jangan kepanjangan, karena ini kan pengen ringkas biar gampang dihafal ya. Fa ajabtuhu, maka saya mengiyakan ya permohonan teman-teman saya itu, ila dzalika, terhadap permintaan tadi. Kenapa saya mengiyakan? Kok saya diminta teman-teman suruh orang, saya mau. Alasannya apa? Apa gara-gara teman-teman supaya dibilang orang alim, apa ya orang baik? Enggak. Taliban lis-shawab, saya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa raghiban ila Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti cinta saya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Jadi saya ngarang ini cuma ngarepin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti saya cinta sama Allah Subhanahu wa taala ya, ingin menyebarkan agama Allah ya. Ini tujuannya saya seperti itu. Nah, kemudian wa fit taufiq lis-shawab, dan saya mengharap agar Allah membantu saya dalam menunjukkan kebenaran ya. Karena yang namanya ilmu itu ya, makanya ini kadang lihat kalimatnya para ulama, kebenaran itu digunakan kalimat as-shawab. Kemarin Pak Mara itu bin hadir tuh ya, pengajian Habib Husain. Ulama-ulama dulu mengatakan yang benar itu bukan hak, tapi wa fi taufiq lis-shawab. Arti shawab itu dari kata-kata asaba yusibu ya. Asaba itu tepat sasaran. Kalau kita ngelempar dart ya, anak panah tuh ya, itu kalau pas tengah itu namanya asaba ya, atau shawab, pas banget sasarannya ya. Ini mereka menggunakan kalimat sesuatu yang benar dengan kalimat as-shawab, bukan pakai hak. Padahal kalimat hak itu benar juga artinya ya. Cuma kalau shawab ini kebenaran yang mungkin ada kesalahannya. Tapi kalau hak
itu sudah pasti benar, mutlak benar. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu punya Allah, dari Allah. Berbeda sama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ya, yang mengklaim dirinya paling benar. Lihat mereka kalau lagi siaran di radio kah itu, di TV kah itu, mengatakan al-haq hadza, yang paling benar ini. Padahal yang tepat mengatakan jangan hak tapi as-shawab, karena yang benar itu di sisi Allah, Allah yang tahu. Imam Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan seperti itu. Ya, kalau saya benar, tapi kalimat benar itu pakai hak, pakai shawab. Kenapa? Karena ini ijtihad manusia. Ya, bukan benar-benar syariat yang sudah jelas mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar cuma Allah yang tahu. Jadi kita tidak sepantasnya kalau kita berpendapat dalam satu masalah sedangkan ada ulama lain berpendapat berbeda, jangan mengatakan yang paling benar tanpa ada keraguan adalah pendapat saya. Enggak benar, enggak boleh. Kenapa? Karena yang tahu benar apa enggak cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan mengklaim kita paling benar. Imam Syafi'i saja mengatakan ra'yi shawab wa yahtamilu khata'. Pendapat saya, Pak Imam Syafi'i tanya, gimana pendapat kamu tentang apa mazhab Imam Syafi'i? Ya, ra'yi shawab wa yahtamilu khata'. Pendapat saya itu benar tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu shawab. Pendapat selain saya, gurunya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, selain saya ini pendapatnya salah menurut Imam Syafi'i, tapi ada kemungkinan benar. Pendapatnya, jadi Imam Syafi'i ini nggak mengklaim dirinya paling benar, nggak, ya, mengatakan mungkin mereka benar, tapi menurut saya pendapat saya yang saya ijtihad ini yang benar. Jelas kira-kira? Itu ya, itu cara ulama kita berpendapat, coba lihat adab mereka terhadap yang lainnya, ya. Nah, ini. Kemudian beliau mengatakan innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Allah atas segala yang Ia kehendaki, qadirun itu maha kuasa. Jadi kekuasaan Allah itu gak ada batasnya. Allah mau bikin orang kaya, mau bikin orang susah, bisa. Lihat Tegar, ya, aku yang dulu bukan yang saya lupa tuh, ya. Itu kan dulu dia orang susah, ya. Dulu ditendang, sekarang ku disayang, gitu kan, ya. Orang susah Allah angkat derajatnya, masya Allah. Tanpa ada hal yang bisa mencegah dia, Allah angkat, kasih derajat tinggi, kasih rezeki banyak. Itu hal yang biasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang susah Allah bikin kaya secepatnya bisa. Begitupun orang kaya bisa Allah turunin secepatnya. Ya, jadi kita jangan pernah merasa tuh sombong sama yang lainnya. Kita mungkin sekarang kondisi kita di atas. Ya, Allah kasih kita rezeki lancar, masya Allah, kedudukan yang dihormati orang. Cuma jangan terlena dengan itu. Siapa tahu nanti Allah marah sama kita, Allah turunin kita. Ya, dunia tuh seperti roda berputar. Nggak selamanya orang itu kaya terus, enggak. Ya, mungkin kita kaya, anak kita kayak cucu kita ntar susah, bisa jadi. Sekarang kita susah, anak kita susah, mungkin cucu kita ntar bisa jadi. Ya, jadi ini kita ya sikapi dengan cara berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Arbi. Main sana. Ini maaf ya, pengen ikut yang kecil. Dan buat temenin lagi ya. Arbi, sakit. Kelas. Roh. Kemudian beliau mengatakan wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah terhadap hamba-hambanya itu latif, zat yang maha lembut. Allah itu maha lembut, maha sayang sama kita. Bayangin kita nggak sholat, kita nggak puasa, tetap ya Allah kasih rezeki. Ya, banyak orang-orang di luar sana nggak ibadah sama Allah, rezekinya tambah banyak, ada nggak? Ada. Dan kita jangan tergoda, jangan tertipu dengan hal begitu. Kok saya Ustaz sholat rajin, tapi kok rezeki susah ya? Kenapa teman saya tukang mabuk rezekinya? Nah, jangan tertipu sama mereka. Terkadang Allah memberi seseorang itu ya, kenikmatan padahal mereka tukang maksiat. Itu kadang itu agar mereka tambah jauh dari Allah SWT. Jadi tambah lupa, tambah tertipu dengan dunia. Kita dicoba nih orang-orang yang taat sama Allah. Ya, seandainya kita termasuk orang-orang taat, dicoba tuh kadang. Sabar nggak dalam taat? Walaupun taat masih Allah kasih susah, masih sabar nggak? Nah ini ya. Nah kemudian Allahu latifun bi'ibadihi wa huwal hakim khabir. Allah itu adalah zat yang maha lembut terhadap hambanya, wa huwal hakim khabir, dan dia adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini pembukaan dari Al-Imam Abi Syuja, ya. Beliau menjelaskan bahwasannya saya ini karena kitab bukan saya karena pengen sendiri, bukan, cuma diminta sama teman-teman saya, dan saya memenuhi
memenuhi permintaan itu mengharapkan bukan pujian dari mereka, bukan, tapi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa cinta saya sama Allah, dan sebagai permohonan saya agar dapat petunjuk menunjukkan yang benar ya untuk orang-orang banyak. Ini pembukaan dari Al-Imam Abi Syuja ya Al-Asbihani. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kitab Ahkamut Thaharah, kitab yang membahas tentang hukum-hukum thaharah. Namun ya di kertas ini kemarin saya beri tambahan sedikit pembahasan tentang Islam, iman ya, karena ini rukun ya, rukun Islam kita harus tahu, dan insya Allah saya yakin yang hadir di sini sudah pada hafal ya. Coba kita membahas sedikit, merefresh sedikit supaya lebih yakin mana itu rukun iman, mana itu rukun Islam, mana rukun ihsan. Terkadang orang-orang kita saking merasa ini nggak terlalu penting, perkara pelajaran RTK dilupain, sama kayak Pancasila gitu. Pancasila kan dari kita SD ya, upacara suruh baca. Terkadang karena saking seringnya ya dibaca dianggap sepele, akhirnya kita tanya nggak ingat apa ya kemarin ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradil. Lupa tuh, kenapa? Kan dipikir perkara sepele, apalagi ini rukun Islam dan iman gitu ya. Nah, apa itu arti rukun ya? Yang pertama, Islam dan iman. Definisi Islam adalah menyerah dan tunduk. Arti Islam itu pada artinya bahasa Arab adalah menyerah. Sama seperti ucapan Nabiullah Sulaiman ketika bertanya, mengirim surat sama Ratu Bilqis ya, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah kamu datang tunduk pada saya, dan datanglah kepada saya dalam kondisi menyerah. Muslim itu orang yang menyerah, berpasrah diri. Nah, jadi arti Islam itu sebenarnya berpasrah diri ya, dari segi bahasa. Dari segi istilah apa? Arti Islam itu tunduk kepada hukum-hukum syariat. Jadi kalau orang sudah berani mengatakan beragama Islam, berarti dia harus tunduk, nurut sama aturan syariat. Mau nggak mau. Jelas kira-kira? Dulu adalah seorang kafir Quraisy datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, katanya. Kata Rasulullah, ya udah baca 2 kalimat syahadat. Tapi katanya, saya ini nggak bisa ninggalin yang biasa saya kerjain. Apa itu? Saya biasa berzina dan mabuk. Ini jangan dilarang kalau mau. Ya, saya masuk Islam, tapi yang 2 jangan dilarang. Kalian orang minta rukhsah sama Nabi. Ya, kata Rasulullah, ya kalau ente yang masuk Islam, ya udah baca aja dulu syahadat. Ya, dia ngomong lagi, tapi 2 jangan dilarang ya Rasulullah ya. Ya Muhammad ya, baca aja dulu syahadat, kata Nabi Muhammad. Ya, akhirnya orang baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, mulai sekarang kamu sudah terlarang mengerjakan yang demikian. Kena tuh, ya. Ya kalau udah masuk Islam harus siap dengan konsekuensinya. Kita alhamdulillah orang tua kita, kakek nenek kita Islam, alhamdulillah. Keturunan orang-orang Islam semuanya orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam kata Rasul dalam sebuah hadisnya, Allah itu cinta sama semua makhluk, ya. Ya, Allah berikan rezeki pada semua makhluk. Jangankan manusia, hewan dikasih sama Allah. Cuma urusan cinta, Allah enggak semua yang Allah kasih. Allah pilih-pilih siapa itu orang yang Allah cintai, yang Allah kasih iman dan Islam. Kita termasuk orang Allah cintai. Ya, berapa miliar orang di luar sana tidak Allah kasih hidayah. Mahal iman dan Islam ini, mahal. Dan kita sedih kadang orang sudah Allah kasih iman dan Islam, ya, yang sebagai jaminan dia bisa masuk surganya Allah kekal selama-lamanya, terkadang dia jual dengan harga yang murah. Karena cinta ya sama perempuan pindah agama lain. Perempuan juga begitu, ada artis begitu juga tuh. Karena cinta sama cowoknya pindah agama lain. Alhamdulillah, ya Allah. Murtad ini berat. Ya. Murtad ini hukumnya sama seperti kafir harbi. Orang kafir yang merangin kita, ya, kalau dia mati bangkainya nggak wajib dikuburin, kasih makan anjing juga boleh. Saking terhinanya. Ya orang murtad, kenapa? Sudah dapat hidayah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang gara-gara lapar, gara-gara anaknya nggak bisa sekolah. Saya sering, ya, teman-teman saya termasuk Bang Fauzan ini dulu mondok di Pujon Malang, itu ditugasin dakwah-dakwah ke gunung-gunung tuh, orang-orang kampung. Ya, di sana mereka didatangi sama orang-orang non-muslim tuh. Dibawain Indomie, bawain beras, ya kasih pakaian. Supaya apa? Supaya mereka senang sama mereka. Nanti sudah terbiasa, kata mereka, tolong saya nggak bisa nganterin, ambil Indomie di gereja. Datang, nggak jadi masuk gereja, bisa nggak? Ambil di situ, ambil, ya.
Lama-lama kalau mau ambil ini ikut nyanyi dulu, nyanyi. Akhirnya mulai berubah tuh akidahnya. Ini alhamdulillah. Dan mungkin juga kesalahan kita, orang-orang Islam kurang peduli dengan saudara-saudara kita. Ya, tapi permasalahannya jaga iman kita ini. Iman ini mahal. Ya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita tukar dengan apapun. Ya, lebih baik kita mati dibandingkan pindah agama, alhamdulillah. Gitu ya. Lihat sahabat dulu. Sahabat-sahabat dulu perjuangan, lihat ketika sudah meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disiksa untuk pindah agama lain. Lihat sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak Afrika, ya, masuk Islam, ini dijemur, badannya ditelanjangin, ya, kemudian dijemur di gurun pasir tengah siang bolong matahari, ya, sangat panas, beda ya, panas matahari kita sama padang pasir beda, panas minta ampun. Saya pernah di Hatomon begitu panasnya, masya Allah. Udah gitu di padang pasir lagi, disuruh telentang begitu, plus badan ini ditindihin pakai batu besar, disuruh pindah agama. Dia cuma mengatakan ahadun, 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 Esa, Allah Maha Esa, begitu. Lihat, kita belum tentu kuat begitu, disiksa. Sampai ada seorang sahabat ditarik dari kanan, satu dari kiri, sampai putus tangannya, disuruh pindah agama, tetap memilih Islam. Nah, kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak dikasih cobaan begitu, tapi dikasih kekuatan iman yang kuat bisa menjaga Islam iman kita sampai kita meninggal dunia, gitu ya. Ini Islam. Jadi kita kalau sudah masuk Islam berarti harus nurut, patuh sama aturan syariat. Jangan pakai alasan, ya. Apalagi perempuan, maaf nih, ya, udah balighah, udah haid, kan wajib nutup aurat nggak? Wajib, nggak mau nutup aurat. Ntar kalau tanya kenapa sih nggak mau nutup aurat? Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Lu udah dapat hidayah masuk Islam. Itu agama hidayah banget, itu udah nurut aja udah. Ini kadang kita, ya Allah, muslimah kita ini, na'udzubillah min dzalik. Makanya pantas Nabi bilang, saya pernah ngelihat neraka dan yang saya lihat di neraka kebanyakan penghuninya siapa? Perempuan. Lihat aja dah, masuk ke mall dah. Ya. Tuh, gancit nih, jangan jauh-jauh, lihat situ. Rata-rata perempuan banyak jilbab apa enggak? Banyak enggak? Tanya KTP-nya. Banyak Islam apa enggak? Banyak Islam. Udah kalau yang kafir sih udah pasti dah, enggak jilbaban orang non-muslim. Yang Islam aja ketikutan sekarang. Alasannya belum dapat hidayah. Hidayah itu kita yang usaha nyari. Cari, bukan kita nungguin. Sama kayak jodoh. Jangan nungguin jodoh, cari. Nungguin. Ntar juga ada yang mau, jangan cari, usaha. Facebookan kayak apa, BBM-an kayak, ya ta'aruf kayak, ya. Sekarang udah canggih zaman ya, situs perjodohan dan macam-macam. Usaha dulu, baru tawak, baru ikhtiar dulu, baru tawakal. Allah kan melihat usaha kita, gitu ya. Ya, jadi cari dulu nih, jangan cuma tawakal, usaha dulu. Ya, sambil doa sama Allah. Ada doanya baca wirid yang banyak ya, biar Allah gampangin jodohnya, gitu. Kalau udah wirid, udah usaha, nggak dapet juga gimana? Ya nasib lu namanya udah, ya, memang susah kalian jodohnya. Yang penting udah usaha, gitu ya. Perang dulu baru nyerah. Ya, kalau belum perang udah nyerah repot ini. Ya, ini arti Islam. Kemudian arti rukun Islam, apa itu rukun? Rukun itu dalam segi bahasa adalah sudut dari suatu bangunan yang paling kokoh atau tiang. Jadi kalau bangunan nggak ada tiangnya, kira-kira bisa berdiri nggak bisa. Kalau nggak ada ya ceker ayamnya berarti gitu, nggak akan bisa berdiri. Ini ada rukun dari segi bahasa. Menurut istilah, apa itu rukun? Yaitu bagian inti dari sesuatu yang tidak akan bisa terbentuk tanpanya. Sama seperti itu. Ya, bangunan kalau kayak jendela, pintu, ini bukan inti. Walaupun bangunan nggak ada pintunya, nggak ada jendela, bisa nggak berdiri? Bisa, banyak tuh gedung-gedung yang mangkrak, udah tinggi, nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, tetap aja diri, karena dia sudah punya tiang, udah punya fondasi kuat. Ini namanya kalau yang pintu ya itu sih hiasan doang gitu, ya, pintu, jendela, AC itu hiasan doang. Tapi intinya adalah fondasi. Nah, rukun itu adalah fondasi dari sesuatu. Kalau dikatakan rukun Islam berarti fondasi dari Islam. Artinya Islam tidak akan mungkin terbentuk kecuali tanpa rukun-rukun ini. Kalau satu aja kurang, berarti Islam nggak akan jadi. Contoh, ada orang bilang begini, ya seperti di daerah NTB itu pernah diliput oleh CTV, itu ada satu pemahaman
mengatakan rukun Islam itu cuma 3. Syahadat, salat, kemudian puasa Ramadan. Zakat sama haji gak wajib. Ini keyakinan mereka. Ya, kalau ada orang mengatakan mengaku Islam, keyakinannya rukun Islam cuma 3, belum dikatakan sebagai Muslim. Faham? Berarti masih kafir. Karena yang namanya rukun gak boleh kurang satu pun. Ustaz, saya syahadat mau, sholat ya itu rukun, puasa ya, zakat ya, haji. Saya ini bukan rukun, saya nggak meyakini sebagai rukun. Berarti itu belum Islam. Jelas ya? Ini maksudnya rukun harus semuanya kita yakini itu sebagai rukun, sebagai pondasi Islam. Kalau satu saja tidak meyakini, berarti kita tidak dikategorikan Muslim. Jelas kira-kira? Ya. Apa saja rukun Islam itu? Yang pertama adalah ma'ruf, membaca 2 kalimat syahadat. Ini kalau orang yang balignya belum Muslim. Tapi kalau sudah itu orang tuanya Islam, ya, maka otomatis ini anak mengikuti agama orang tuanya. Ya, orang tuanya Islam, anak lahir dihukumi Islam. Ya, begitu kita maka alhamdulillah nih, termasuk orang-orang beruntung. Ya, dan apalagi kalau yang punya keturunan orang-orang soleh, orang-orang baik, dia beruntung. Kenapa? Karena doa-doa orang tua kita dulu, kakek moyang kita dulu, itu akan berpengaruh kepada kita nih. Lihat dalam tafsir surah Al-Kahfi, itu yang Nabiullah Musa dan Nabi Khidir, ya, ketika mengadakan perjalanan, ya, sampai di suatu tempat, pengen minta makan dan minum sama orang-orang kampung, nggak ada yang mau ngasih, pelit orang-orangnya. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada satu bangunan pengen roboh, ditegakin lagi sama Nabi Khidir, berdua dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, ini sebenarnya kita pantas nih minta bayaran karena kita udah bangunin diri bangunan dia. Kata Nabi Khidir, udah ente sekarang jangan ikutin anak lagi, ente gak kuat. Ya, kan ada cerita tuh Al-Kahfi tuh. Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Beda, Nabi Musa ajarannya syariat, Nabi Khidir hakikat. Gak nyampe. Ya, ketika naik perahu, ya, karena waktu itu Nabi Musa pernah mengatakan, ditanya sama umatnya, Musa ada gak yang lebih pintar dari ente? Oh, gak ada. Gak ada yang lebih pintar dari karena Rasulullah. Akhirnya Allah tegur Nabi Musa, ada hamba saya yang orang lain banyak yang gak tahu, ya, dia lebih pintar dari kamu. Akhirnya Nabi Musa mendatangi orang itu, ya, ingin belajar. Kata Nabi Khidir, ente gak bakal kuat sama saya, gak bakal sabar. Kata Nabi Musa, insya Allah saya sabar. Coba dulu, ya. Kata Nabi Khidir, kalau ente mau ikut sama saya, jangan pernah nanya apapun depan saya. Saya ngapain aja jangan ditanya. Siap? Siap. Ketika jalan sama Nabi Khidir naik perahu, tengah-tengah lautan, Nabi Khidir dengan sengaja membolongi perahu tersebut, membolongi sama Nabi Khidir, bocor. Ya, Nabi Musa ngomong, ya Khidir, kenapa ente bolongin ini perahu? Padahal yang punya perahu nggak salah apa-apa. Ya, kata Nabi Khidir, kan anu udah bilang ente nggak bakal kuat sama anak. Ya, oh iya, anda lupa, diam Musa. Anda nanya lagi dah. Ya, anda diam sekarang. Kemudian turun dari perahu, ya, ketemu anak kecil, dibunuh sama Nabi Khidir. Ya, Musa marah lagi. Ya Khidir, ente apa-apaan? Ini anak nggak punya salah apa-apa, kenapa ente dibunuh? Ya Musa, anak kan udah bilang ente nggak bakal kuat sama anak. Udah nggak usah ikut anak, nggak usah ikut anak. Dan Musa, oh iya lupa. Udah, ini kalau nanya lagi, udah ada kaget aja dah. Anda boleh diusir dah. Ya, Nabi Khidir sabar sampai akhirnya ketemu dengan rumah yang ingin roboh tadi. Ya, ketika nyampe di kampung, Nabi Khidir sama Nabi Musa lapar, minta tolong makan dari orang-orang kampung, nggak ada yang mau ngasih. Ya, akhirnya Nabi Khidir malah bantuin satu rumah yang pengen roboh. Kata Nabi Musa, kenapa kita nggak minta bayaran buat makan? Kan kita udah bantuin dia. Dah. Sekarang terpisah sampai sini. Ya, kata Nabi Khidir, tadi perahu yang saya bolongin, di depan itu ada perompak, raja perompak bajak laut yang suka ngambil perahu orang. Tapi kalau perahu jelek, ada cacatnya gak diambil, makanya saya sakit, biar gak diambil. Pada hakikatnya nolongin yang punya perahu, kan dia tinggal berdana sedikit, aman perahunya. Oh gitu. Yang anak kecil tadi itu, ya, itu dia kalau hidup sampai besar akan jadi orang yang tidak soleh, tukang maksiat, dan kesian orang tuanya. Makanya saya bunuh, mumpung dia belum bikin dosa, saya bunuh dia dan nanti akan diganti oleh Allah seorang anak yang soleh. Ini kan jauh kejadiannya, tapi Allah kasih ilmunya. Nabi Khidir sampai seperti itu. Ya. Rumah tadi gimana? Rumah yang tadi itu punya 2 orang anak yatim
yang mana orang tuanya, ini para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang tuanya itu kakeknya yang ketujuh, itu orang soleh dan dia nyimpen harta di dalam tanah itu. Kalau itu rumah roboh, anaknya pergi, dia nggak tahu ada harta di situ. Makanya saya betulin. Tuh. Ya, katanya saya kerjain ini bukan atas keinginan saya, Allah yang nyuruh. Nah ini lihat nih, ya, anak soleh ya, anak yatim juga tadi itu dapat keberkahan orang tua, bukan orang tua langsung, dari kakeknya yang nomor 7 di atas dia. Jadi kita beruntung nih kalau punya keturunan orang-orang Islam, apalagi orang-orang soleh, orang keturunan ulama, orang-orang baik. Nah ini bermanfaat buat anak-anak cucu kita. Makanya kalau nyari istri yang belum pernah nikah nih, ya, yang lagi pada ngelamun, lagi jomblo ya, ini nyari istri, cari keturunan orang-orang soleh. Jangan cuma dia pelon doang kan. Wah ini seksi, ini cakep nih, bodinya ya gitar Spanyol, ya dada maju pantat mundur cakep dan ya. Jangan yang kutilang darat, ya, ya, yang toge pasar cari sendiri itu. Cari yang toge pasar yang kutilang darat. Ya apa Ustaz, ntar kita cari. Jadi, ya. Ini jangan cuma lihat keturunannya. Maka orang juga bilang bibit, bebet, bobot. Ini keturunan orang-orang siapa keturunannya? Kalau orang yang cakep, masya Allah, cuma keturunan itu keturunan maling, keturunan mabuk, keturunan berzina, nggak usah ya. Khawatir kena yang berikutnya nih, anak kita yang begitu, naudzubillah. Walaupun tidak menjamin ya keturunan Rasul akan soleh, tapi ada keberkahan di situ. Ya, tidak menjamin orang yang maksiat, anaknya maksiat, enggak menjamin. Cuma khawatir Allah murka sama dia, karena kata Rasul dalam hadis qudsi, Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba, ya, Allah bilang kalau saya sudah cinta sama seorang hamba, saya akan berkahi dia dan keturunan dia, yang sampai keturunan yang ke-7. Bahkan gak cuma dia saya berkahi, murid-muridnya saya berkahi, sampai keturunan yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, cuma kalau sudah saya murka sama seorang hamba, saya akan murka, saya gak cuma kena sama dia, tapi sampai keturunan yang ke-7. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita jangan sampai ngelawan Allah dah. Ya, jangan sampai terus maksiat. Khawatir nih, kita bejat, Allah marah sama kita, anak kita pada nggak bener semuanya. Ayo kita jadi orang bener, sabar bang. Di dunia paling 60-70 tahun, sabar. Nggak boleh mabok, iya aja dah. Jangan zina, iya aja dah. Sabar. Nanti balasan tak. Kita sudah meninggal dunia, kita tinggal nuang hasilnya doang. Enak ya, selama-lamanya enak. Kemudian yang pertama tadi baca 2 kalimat syahadat, ya. Yang kedua mendirikan sholat. Ingat sholat tiap agama, jangan pernah ninggalin sholat. Kata Rasulullah, apabila seorang hamba sholat, ketika dia takbir Allahu Akbar, ini Allah nyuruh malaikat, ya wahai malaikatku, angkat dosa-dosa dia semua yang dikerjakan tadi tuh, ya, seharian ini, angkat taruh di pundaknya, ya. Dalam satu riwayat di lehernya. Ketika orang ini ruku, dosa-dosanya gugur semuanya, rontok semuanya. Ketika dia sujud, jatuh lagi dosa-dosanya. Makanya selesai sholat bersih dari dosa-dosa. Nah, kita bersyukur nih, kita dikasih Allah kesempatan 5 kali sehari komunikasi sama Allah. Tujuannya apa? Membersihkan kita. Ini kan kita zuhur nih, sholat nih. Ntar habis pengajian, habis sholat, kita mau lagi kan kantor, lihat lagi cewek di kantor yang pakai rok piti, yang pakai jaket di sini, kan lihat lagi tuh, mau nggak mau, ya gimana lagi? Emang lingkungan kita begitu. Kalau di Arab sih enak, pakai cadar semuanya. Nah kita di sini keluar satu langkah udah ngeliat paha, ini gimana? Dilihat dosanya, dilihat, hah? Dosa, dilihat dosa, nggak dilihat? Bubar, katanya. Mulus Ustaz sayang, iya mulus itu. Gimana coba? Ya, nah ini kita maksiat mulu. Asar masuk asar, kita sholat rontok lagi dosa kita. Habis asar kita maksiat lagi, sholat maghrib rontok lagi dosa kita. Tuh Allah kasih kita sayang banget sama kita. Ya kita manfaatin sholat jangan sampai tinggal. Orang yang ninggalin sholat dalam sebuah hadis diancam oleh Rasulullah SAW. Idza taraka ar-rajulu sholatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan fala budda lahu min dukhuli. Apabila seseorang sengaja ya tanpa ada uzur. Emang ada uzur Ustaz? Ada uzurnya. Apa uzur sholat? Nanti bab sholat kita bahas. Ya. Apabila orang sengaja ninggalin sholat tanpa uzur 1 kali saja, maka namanya langsung ditulis di pintu neraka, fulan bin fulan. Kata Rasulullah, kalau namanya sudah tertulis, fala buddha, yang berat ini nih, fala buddha. Kalau kata orang Jawa, arti fala buddha itu mongko ora kena ora. Nah, paham gak? Ada yang Jawa di sini? Paham artinya? Apa mongko ora kena ora? Maka ora kena ora.
Kok saya kalau Jawa gitu, kalau waktu ngajar Jawa, fala budda kata kiai saya, mongko ora kena ora. Mau nggak mau, bahasa kita gitu. Maka mau nggak mau masuk neraka. Ini kan berat. Hadis ini berat. Ninggalin sholat sekali sengaja tanpa uzur, maka mau nggak mau harus masuk neraka. Ya Allah, kita berapa kali ninggalin sholat dari boleh kita balik. Ya, ada aja tuh malesnya kita. Ya Allah, lalainya kita. Ya, sekarang gimana Ustaz? Saya terlanjur Ustaz. Saya dulu preman 3 tahun kagak pernah sholat. Gimana? Ayo buru-buru tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu nggak pernah ya menutup pintu tobat selama ajal masih ada, selama ajal belum sampai. Ayo tobat sama Allah, buru-buru tobat minta ampun sama Allah. Gimana caranya? Istighfar, lalu kita qadha sholat yang pernah kita tinggalin. Berapa kali Ustaz? Sebanyak yang kita tinggalin. 3 tahun Ustaz, ya 3 tahun nanti qadha. Caranya gimana? Terserah. Kalau bisa sehari nanti qadha terserah. Kalau nggak mampu, ada ulama mengatakan ya udah semampunya. Misalnya habis sholat zuhur nih, saya dulu setahun nggak sholat ya, jadi preman, terus tobat. Berarti habis sholat zuhur, saya sholat zuhur lagi dah, satu kali. Nah, berarti setahun begitu, double satu. Ya, terserah. Yang penting qadha sebelum ajal menjemput kita, jangan tunda-tunda lagi. Jelas kira-kira nih? Ya. Kemudian rukun berikutnya adalah membayar zakat. Ini bayar zakat dalam agama kita cuma buat orang yang duitnya banyak. Ya, jadi kalau bagi orang kayak kita, insya Allah kita nih. Saya ngomong kita. Ya, mungkin ada yang banyak duitnya. Ya, ini zakat belum wajib. Ya, karena ada timbangan yang tadi kalau zakat itu berapa nisabnya, berapa batas wajib kita bayar zakat. Kalau emas itu ukuran 85 gram. 85 gram. Kalau emas itu seharga berapa sekarang emas sekarang? Emas murni ya. 500 misalnya, dikali 85 dah. Nah, dikali 85, kemudian hasilnya itu berarti nisab batas wajib. Kalau kita punya duit segitu, ya seukuran 85 gram, dari awal tahun sampai akhir tahun nggak kurang bahkan lebih, maka kita wajib bayar zakat. Kalau nggak punya segitu, yang ada utang mulu Ustaz, ya berarti belum wajib zakat belum. Ya, belum benar kewajiban. Jadi yang zakat ini cuma buat orang-orang kaya saja. Islam nggak ngeberatin, dan itu pun cuma diminta 2,5%. Nggak banyak. Kalau misalnya uangnya 100 juta, ya kan misalnya udah nyampe nisab, berarti coba diminta sama syariat 100 dibagi 10 bagi 4, 2,5 juta, bayar 2,5 juta. Dari 100 juta dikit apa banyak? Dikit. 100 juta suruh keluarin 2,5 juta aja. Tapi kadang medit pelit. Makanya Islam itu, Allah itu mengajarkan kita untuk tidak pelit. Makanya diwajibin zakat. Karena kata para ulama, watak dasar manusia, kullama yazdad malu yazdad bukhlu. Orang itu, manusia itu, kalau tambah hartanya, biasanya wataknya tambah meditnya. Kalau lagi susah nih, lagi miskin, lain ceritanya. Lagi susah, wah ngomongnya banyak. Gue kalau punya duit nih masjid gue rapiin dah. Wah orang pada pelit-pelit banget. Ya masjid berantakan begini, WC kotor. Coba gue orang kaya, gue rapiin. Giliran kaya, lain cerita tuh. Tunggu dulu, anak gua belum punya rumah, ya, mobil belum punya aku, ntar dulu beliin anak gua dulu. Ceritanya lain. Kenapa ya zat bukhluk, tambah pelitnya manusia itu. Watak dasar begitu. Makanya agama mewajibkan bayar zakat supaya terpaksa, ya, supaya dibiasain. Walaupun terpaksa keluarin, kan cuma dikit, ya. Kenapa di situ ada hak-hak fakir miskin, hak-hak janda susah, ya, yang terbantu tuh bagi saudara-saudara ente. Ya, ini. Jadi kita diwajibkan bayar zakat buat orang kaya doang. Kalau gajinya baru UMR, saya yakin wajib bayar zakat. Ya, kan gaji sekarang UMR ya, 2,5 juta, itu belum ada zakatnya, nggak ada. Ya, apalagi ada cicilan motor, kontrakan rumah, murah habis dah. Masa bikin zakat, susah itu miskin. Ya, yang ada yang terima zakat boleh tuh. Ya, kalau gajinya udah 20 juta, ada manajer gitu ya, 40 juta, itu mikirin tuh ntar ada hitung-hitungannya. Ya kalau model UMR udah usah mikirin dah. Orang susah itu, ya. Begitu ya. Kalau Ustadz tergantung undangan itu sih. Ya. Kalau lagi rame bisa kaya, lagi sepi, nggak ada pemasukan jadinya. Ya. Kemudian rukun berikutnya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Ramadan bentar lagi nih, 2 bulan lagi kita, ya, datang Ramadan. Minimal Ramadan, ayo puasa. Minimal puasa. Kalau seandainya itu nggak bisa sedekah, nggak bisa bangun malam, minimal puasa dah. Jangan ngotorin Ramadan dengan kita sendiri orang Islam, jangan. Nih kita lihat coba di warteg-warteg, rapat tutup pakai hordeng, ente di bawahnya dah, kaki jejer. Ya Allah, ini
orang Islam begini, alhamdulillah. Yang jualan Islam, yang makan orang Islam, ya Allah. Sedih kita Ramadan begini nih. Kata Rasulullah, orang yang nggak puasa Ramadan nanti di hari kiamat digantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dirantai, ya. Kemudian Allah tumpahin dari kerongkongannya dan dari kepalanya disiram dengan timah panah dari api neraka. Yang mana timah panah ini kalau kena setetes saja tubuh kita, ini gosong dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini diguyur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu waktu siang-siang minum nih timah nih. Selesai mati? Enggak. Bagusin lagi, bentuk lagi, habisin lagi, siram lagi. Ayo berani silakan. Ya, ini kadang kita nyepelein Ramadan. Padahal kita dapat keistimewaan kata Rasulullah, man fariha bi dukhuli Ramadan hurima jasaduhu minan niran. Orang yang cinta demen aja dengan masuknya Ramadan, itu haram, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Demen aja udah dapat fadilah. Senang ada Ramadan. Karena ada orang sebagian gedek Ramadan. Puasa lagi, coba. Ya kan, ada nggak gitu? Cepet banget tuh puasa lagi ya. Puasa lagi, coba. Harusnya kan senang. Ya Allah, Ramadan nih, pahala dilipat gandakan. Ya Allah, buka puasa gratis kan ada ya? Ramadan itu Allah tambahin rezeki kata Rasulullah. Bayangin, selain Ramadan nggak ada masjid ngasih makan gratis. Tiap hari lagi. Bapak Ramadan nggak usah keluar duit tuh kalau sore ke masjid-masjid aja makan gratis. Bener nggak? Di sini ada nggak sini? Ada sini? Nggak ada. Ini rezeki Ramadan yang tidak kita bisa rasakan di bulan-bulan lain. Bahkan sebagian masjid menyiapkan sahur juga. Nah kalau masjid nyiapin buka dan sahur, kita nganggur aja deh, ibadah aja deh sebulan. Ya, kalau belum punya bini ya kalau punya bini jangan nih, udah baca Quran aja udah. Ya, siang kerja dikit-dikit aja ngumpulin duit buat lebaran gitu deh. Ya, ini jadi banyakin ibadah, jangan maksiat Ramadan. Nih pahala dilipat gandakan, maksiat pun dosa dilipat gandakan juga. Alhamdulillah. Ayo dekat lagi Ramadan, ayo tanamin cinta sama Ramadan, jaga Ramadan. Kita yang ngejaga, orang kafir nggak mungkin jaga. Kita kalah sama orang kafir. Kita negara mayoritas 80% orang Islam. Coba lihat kondisi kita kalau Ramadan, udah nggak kayak Ramadan, biasa aja. Kenapa bos-bosnya orang kafir? Ya, kita kalau di Arab itu Ramadan banyak liburnya. Ya, dipakai buat ibadah. Kerja tuh malam Ramadan. Kita kan enggak. Ya, lihat orang rokok sembarangan. Saya sedih kalau ngeliat orang begitu. Udah di dunia susah, belangsak. Di akhirat tambah lagi. Ya kan? Iya. Ini orang-orang kayak tukang-tukang gorengan, tukang warteg. Ya Allah, dunia begitu, gimana di akhirat? Alasannya apa? Ustaz lagi ngejar setoran buat pulang kampung. Ya Allah, pulang kampung dipikirin. Gara-gara ente mau pulang kampung doang, bawa oleh-oleh ente dapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Ya, mendingan ente buka puasa. Kalau ente punya warung, bukanya tuh pengen buka puasa tuh setengah 6 buka ada. Orang persiapan buat buka puasa, ente jual deh tuh. Jangan siang-siang, malam ente jualan. Jangan takut rugi, enggak bakal rugi. Nih janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang penting ayo tanamin cinta sama Ramadan, hormati Ramadan. Kita orang Islam nih, ya. Yang terakhir rukun Islam adalah pergi haji bagi yang mampu, ini juga bagi orang kaya, ya. Yang nggak mampu udah nggak usah ngutang-ngutang. Ada orang kayak pengen disebut haji ngutang. Haji sekarang bayar belakangan. Ada sekarang tuh umroh dulu baru bayar ada. Ini nggak wajib ya, nggak wajib. Cuma seandainya ngutang gimana? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma nggak wajib sebenarnya. Kita kadang gara-gara gengsi, ya, pengen begitu. Nggak perlu. Allah nggak mewajibkan kalau kita nggak mampu. Kalau ente mampu silakan haji, mampu silakan umroh, nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Karena kita enggak, ya saya malu abang-abang sudah pada haji, maksud saya belum. Ya gimana? Ngutang. Ya ente anak bini aja sekolah masih SPP belum lunas, ente mau ngutang haji gimana? Ya anak istri makan tempe tahu, dari PC, gitu-gitu mulu makan. Ya ayo yang wajib dulu, nafkahin keluarga yang cukup. Ya, itu sudah cukup, ada kelebihan uang baru pergi haji. Nggak usah memaksakan diri. Allah tahu kita mampu apa enggak, Allah tahu. Dan haji itu bukan nggak cuma orang kaya doang. Ada banyak orang susah bisa haji, banyak. Kalau sudah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang bisa melarang. Ya, di Sawangan ada tetangga abang saya itu supir, tahu diajak haji sama majikannya. Siapa yang tahu supir? Ya, banyak cerita begitu. Yang penting minta sama Allah, ya Allah saya pengen banget ziarah ke Baitullah, pengen banget ziarah ke Rasulullah. Ntar Allah kasih jalan, insya Allah.
ya, nggak usah moyok-moyok banget, ya. Kadang kita begitu tuh, ya, mutang di haji, pulang bangga disebut haji, tahu nggak? Habis pulang puyeng mikir bayar utang, aduh gimana sih bayar ini? Ya, nggak usah seperti itu, ya. Kemudian kalau orang masuk Islam ada syarat-syaratnya, ya. Ada orang non Muslim nih sudah balik masuk Islam, syaratnya apa? Satu, punya akal sehat. Orang gila masuk Islam nggak sah. Ya, orang gila datang, Ustaz, saya mau ini nih masuk Islam nih, gimana nih? Ya, sah nggak sah. Walaupun baca 2 kalimat syahadat, nggak sadar, ngapain? Nggak waras, ya. Yang kedua sudah balik, kalau anak kecil, umur 5 tahun, 10 tahun, Pak, saya masuk Islam dulu Pak. Orang non Muslim nih, masuk Islam saya ajarin baca syahadat, belum Islam. Nah, masih kecil, belum balik, ya. Kalau sudah balik baru. Tidak ada paksaan. Kalau seandainya masuk Islam dipaksa, tertolong pes loh, masuk Islam, gue bunuh, baca syahadat. Iya, baca belum Ustaz, karena dipaksa, ya. Kemudian yang keempat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz, saya nggak mau nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini gimana? Hayal sholadah saya sebutin. Itu sih bukan 2 kalimat syahadat, tapi kan azan juga termasuk azan. Enggak boleh. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh diganti, ya. Kemudian yang kelima, mengucapkannya harus berkesinambungan. Jangan dipisah-pisah. Ustaz, saya hari ini satu dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ntar yang Muhammad Rasul saya pikir-pikir dulu. Kalau besok saya yakin, saya sebutin. Enggak boleh, harus nyatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau belum yakin, tunggu besok serenteh. Sekalian besok, gitu ya. Kemudian yang keenam, mengucapkannya harus berurutan. Harus seperti yang tadi saya sebutin. Kalau dirubah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah. Harus pas susunannya. Jelas kira-kira? Dan ini kalau ada orang masuk Islam jangan dibikin ragu lagi. Ada teman ente masuk Islam nih, aduh udah belajar Islam dari ente kayaknya seneng lah, akhlak ente bagus, tertarik sama Islam. Nah, masuk Islam nggak ajarin anak, antarin anak, siapa yang bisa masuk anak Islam? Jangan dibikin ragu lagi. Ente bener yakin nih, ntar dimarahin sama orang tua. Ya, jadi gituin, ntar nggak jadi lagi. Biarin kalau sudah yakin, mantepin. Ayo anterin ke Ustaz, anterin ke kiai, biar dia yakin ente. Gitu. Jangan kita bikin dia jadi murtad kafir lagi, jangan. Ya, kadang orang begitu tuh. Udah pikirin ntar gimana anak jangan, udah biarin aja. Orang kalau sudah ingin menentukan masuk Islam itu biasanya sudah berpikir banyak itu. Jangan dibikin ragu lagi, ya, yakinin dia, ya. Kemudian iman, apa itu iman? Percaya. Menurut istilah percaya terhadap sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya iman. Apapun yang datang dari Nabi kita percaya, yakin itu benar, ya. Kalau kita nggak percaya, saya kayaknya nggak percaya deh malaikat itu ada, tadi belum iman nanti, ya. Kemudian rukun iman ada 6. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok ya pertemuan berikutnya insyaallah minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Baik, sesuai tema atau luar tema? Ya, silakan. Yang mengenai mohon maaf, yang mengenai sholat qadha tadi. Ya. Itu kalau misalkan asar sama subuh itu bagaimana Ustaz? Kita sholat qadha dulu atau setelah sholat asar baru kita melaksanakan sholat qadha? Begitu juga dengan yang subuh. Bagaimana cara mengqadha sholat? Mengqadha sholat gampang, waktunya kapan aja boleh. Artinya nggak harus subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, nggak harus. Tapi boleh kapan aja. Ustaz, saya lagi kosong itu istirahat jam 8 sampai jam 10 misalnya. Waktu jam 8 pagi sampai jam 10 saya kosong nih, nggak ada kerjaan. Saya mau qadha boleh nggak? Boleh. Mau qadha apa? Terserah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya boleh. Waktunya bebas. Ya. Cuma begini, kalau sholatnya itu yang kita tinggalkan tanpa uzur, artinya memang kita nggak ada alasan, mau malas aja gitu, bandel, maka wajib didahulukan sebelum sholat fardu. Contoh misalnya nih, ya, wajib didahulukan sebelum sholat yang ditinggalkan dengan uzur. Contoh kita habis sholat zuhur tadi nih, ya, kita punya utang zuhur 2 kali. Yang satu kita utang zuhur ini kita malas dulu, bandel. Yang satu kita ninggalin dengan uzur, ketiduran misalnya. Ketiduran sebelum masuk waktu namanya uzur. Sampai bablas nih. Kita tidur jam 12 malam, bangun jam 7. Kan bablas tuh. Itu namanya ninggalin sholat subuh dengan uzur. Itu nggak dosa, tapi wajib qadha. Berarti kan ada 2 macam ya. Ada yang ninggalin dengan uzur, ada yang ninggalin tanpa uzur. Kalau ada dua-duanya, maka dahulukan yang ninggalin sholat tanpa uzur. Karena ini yang wajib, yang lebih dahsyat yang dosa. Setelah itu baru yang sholat ditinggalkan dengan uzur. Jelas? Tapi waktunya bebas, nggak harus zuhur di zuhur boleh, asar di zuhur boleh, kapan aja sesempatnya. Jelas? Ada lagi menanya?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita tutup pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah pengetahuan kita tentang syariat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dapat fadilah, ya, orang-orang yang dapat pahala lebih besar dibandingkan sholat 1000 rakaat karena kita sudah mengkaji ilmu Rasulullah SAW, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, lanjutkan kajian kita membahas masalah iman, kemudian ihsan, baru kita masuk dengan ahkam taharah, cara bersuci, hukum bersuci, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.